Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 9 Agustus tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Nahum bab 1 ayat 15 dilanjutkan dengan bab 2 ayat 2, bab 3 ayat 1 sampai 3 dan ayat 6 sampai 7. Lihatlah, di atas gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah pesta-pestamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu. Sebab orang dursila takkan datang lagi menyerang engkau, ia telah dilenyapkan sama sekali. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Sebab perusak telah merusaknya dan telah membinasakan carang-carangnya. Celakalah kota penumpah darah itu. Kota itu seluruhnya dusta belaka, penuh dengan barang rampasan, dan tak henti-hentinya menerkam. Dengar, lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar, kuda lari berderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Mayat tidak habis-habisnya, orang-orang jatuh tersandung pada mayat. Aku akan melemparkan aib ke atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan dikau, serta berkata, Niniwe sudah hancur. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari pelipur lara untuk dia? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya?
sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah salib bukanlah beban. Dalam bukunya yang berjudul Dare to Believe, Dan Bauman menulis, kita mungkin pernah secara tidak bijaksana atau kadang tidak sadar telah membuat salib menjadi barang mewah. Berbagai perhiasan dan menara salib memang indah dan menarik, tetapi tidak menampakkan makna penyaliban yang sebenarnya. Kadang-kadang kita menggunakan salib hanya sebagai perhiasan belaka, entah dipajang di dinding rumah atau menggunakannya sebagai kalung. Saudara terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyatakan bahwa siapa saja yang ingin menjadi pengikutnya harus rela menyangkal diri dan memikul salib. Ada 3 hal penting yang ditekankan Yesus, yakni menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Kata menyangkal artinya sama dengan yang dilakukan oleh Petrus pada saat Yesus diadili. Dia menolak mengakui bahwa dia mengenal Yesus. Artinya, untuk mengikut Yesus dan untuk menjadi orang yang percaya kepada Yesus tidaklah mudah. Kadang-kadang kita harus mengorbankan kepentingan pribadi dan harus menyangkal diri. Sedangkan memikul salib ialah seorang yang memilih untuk menderita sampai mati daripada menyangkal Kristus, dan yang mengorbankan sesuatu yang sangat penting demi kerajaan Allah, juga yang rela menderita karena menjadi saksi Kristus. Akhirnya, mengikut Yesus sebagai seorang murid berarti mengikuti jalannya, taat pada perintahnya, melakukan ajaran Tuhan, serta tidak malu memberi kesaksian tentang Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kita diajak untuk mengikuti jejaknya. Seperti Dia, kita harus siap memikul salib kita apapun itu. Ketika kita memikul salib dan mengikuti Yesus, kadang-kadang kita mengalami banyak cobaan dan penderitaan. Terinspirasi dari bacaan pertama kitab Nahum. Pada saat mereka tidak berdaya, Tuhan akan menampakkan kemuliaan-Nya. Ia menolong sisa kecil Israel, Ia menolong sisa kecil orang benar dari Israel. Ia membuka mata mereka untuk melihat wajah-Nya. Ia menyatakan keadilan kepada mereka. Tuhan menolong orang pilihan-Nya. Banyak orang Kristen menderita karena mengikuti Yesus. Mereka setia kepada Tuhan walaupun harus menanggung penderitaan.
Mereka memikul salib demi cinta dan kebenaran. Karena itu, salib tak terasa berat, tetapi ringan adanya. Maka menyangkal diri dan memanggul salib bukanlah hal yang memberatkan jika itu memang karena cinta. Demikian juga mengikuti Yesus itu bukanlah hal yang menyulitkan, tetapi membawa berkat karena berjalan di jalan yang benar. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.